Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Eka Safitri, mahasiswa PBG Bimbingan Konseling dalam Jabatan Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja dengan menampilkan layanan dasar bimbingan kelompok. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa baik. Alhamdulillah, baik ya hari ini, Masya Allah. Hari ini kita ketemu dengan Bu Stevi di ruangan ini dengan cuaca yang cukup dingin mendung ya. Ngantuk nggak? Enggak ya. Enak musim itu. Enak ya, alhamdulillah. Baik. Hari ini kita ketemu dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kita hari ini melakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari BK, bimbingan konseling. Ibu adalah guru BK yang akan memberikan pelayanan bimbingan kelompok kepada kalian. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau menawarkan nih sama kalian, siapa yang mau memimpin doa? Imam sibuk akal. Safaras lu. Imam Akram Safaras Yoda Reno. Reno, monggo silakan pimpin berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Reno. Ya, hari ini kita Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian nih yang udah mau hadir dalam acara bimbingan kelompok ini. Ya, kemudian juga bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas sebuah topik. Topiknya kita akan membahas tentang FOMO. Tahu pernah ada yang dengar FOMO nggak? Pernah tuh kemana? Pernah ya? Apa tuh FOMO? Takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Iya, FOMO itu singkatan dari bahasa Inggris, fear of missing out. Jadi memang takut ketinggalan tren yang ada di sosial media. Betul, seperti itu. Kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini nanti akan ada beberapa aturannya dan juga akan ada beberapa azas-azasnya. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang azas-azas dari bimbingan kelompok ini. Yang pertama adalah azas kesukarelaan. Seperti hari ini kalian hadir di sini memenuhi undangan Bu Stevi untuk mengikuti layanan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang terpaksa tidak? Tidak ya. Sukarela ya? Ya. Udah ada yang intimidasi kan? Ya. Oke, baik ya seperti itu. Jadi azas kesukarelaan. Kalian suka rela datang kemari. Kemudian ada juga azas keterbukaan. Sesuai dengan namanya, terbuka. Apa? Hak Imam, kalau terbuka itu apa keterbukaan? Kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang azas keterbukaan? Buka-bukaan. Terbuka, apa adanya? Apa?
Oh, bukan itu. Jadi memang azas keterbukaan, jadi memang terbuka apa adanya. Jadi nanti informasi apa yang kalian tahu, kita nanti akan prosesnya diskusi. Yang informasi yang kalian tahu, kalian sampaikan ya kepada teman-teman kalian. Ini ibu sebut dengan anggota kelompok. Ibu adalah pemimpin kelompok. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian juga ada lagi azas, namanya azas kerahasiaan. Ya, namanya juga rahasia ya. Kira-kira kalau rahasia ada yang boleh tahu nggak selain kalian? Enggak. Betul. Jadi namanya azas kerahasiaan, semuanya rahasia. Nggak ada yang boleh tahu kecuali anggota kelompok ini tadi yang kita terlibat dalam diskusi ini. Jadi nanti ketika keluar dari sini terus ada teman kalian yang kepo, habis ngapain sama Bu Stevi gitu. Kira-kira jawaban kalian apa? Ada deh. Ada. Kira-kira jawabannya rahasia gitu ya. Jangan tahu-tahu aja. Boleh seperti itu. Jadi memang rahasia ini cukup kalian tahu, informasi yang kita obrolkan di sini tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Betul. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita mulai nih, kayaknya kita perlu pemanasan nggak sih? Biar fokus ya. Lari ya 10 Lari kejauhan lari, enggak gitu. Kita ice breaking aja. Kalau misalkan kalian stretching di sini kayaknya tempatnya nggak muat ya. Jadi kita pemanasannya kita ice breaking. Kita latihan fokus. Biasa sih permainannya, mungkin kalian sering melihat tuh. Tepuk satu. Ya, sudah tahu ya. Jadi kita akan melakukan permainan namanya tepuk satu. Jadi kalau Bu Stevi bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu nggak usah. Oh iya. Satu begini, dua begini, tiga begini. Oke, boleh. Fokus. Jadi kalau memang tidak ada angkanya nggak usah ya, nggak ada tepuknya nggak usah. Berarti kita mulai. Tepuk tiga, tepuk satu. Sekali lagi, tepuk satu, dua. Ayo fokus. Kita baik anak-anakku yang soleh dan solihah. Jadi tadi tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk kita mengupas atau menyelesaikan topik tadi. Topik itu masalah nggak? FOMO tadi yang Ibu sampaikan itu masalah nggak? Masalah yang ada di anak remaja. Apakah hanya anak remaja? Tidak juga. Banyak. Tapi anak remaja lebih banyak. Kebanyakan. Oke, baik. Nah, tujuannya adalah kita membahas itu, mencari solusi, kemudian nanti menemukan solusinya dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian, atau kalian nanti bikin rencananya buat solusi-solusi itu. Nah, kira-kira dari sini kalian sudah siap? Kita lanjut ke tahap berikutnya. Siap. Atau ada yang mau kalian tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya? Itu FOMO itu kayak ketinggalan apa sih? FOMO kayak ketinggalan apaan? Oke, nanti kita bahas itu di tahap sholat. Oh, berarti FOMO sholat itu. Bagus dong. FOMO, masbuk ya. Bener kan takut ketinggalan sholat? Oh iya, takut ketinggalan sholat. Masya Allah ya, trennya adalah sholat tepat waktu. Itu luar biasa. Tapi yang kita bahas FOMO-nya bukan FOMO tentang ketinggalan sholat, lebih ke tren di sosial media. Oke, baik. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke. Sebelum kita mulai, nanti ketika kalian nanti bertanya, berdiskusi, kita pakai aturan. Ada aturan mainnya. Aturan mainnya adalah ketika kalian nanti mau bertanya, silahkan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Dan kemudian ketika ada temannya masih menjelaskan atau lagi berbicara, kita mendengarkan. Nggak ada yang boleh motong, selonong boy gitu ya. Kan kasihan temannya ngobrolnya belum selesai, nanti dipotong. Dari situ sudah jelas ya.
Oke, kalau sudah jelas berarti kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, kita jadi seperti yang Ibu sudah unggah di aplikasi e-learning kita di Microsoft Teams, Ibu sudah mengunggah materi tentang FOMO. FOMO sudah kalian lihat belum? Belum. Coba dilihat dulu, dilihat. Oke, di Microsoft Teams. Nah, udah ada ya? Iya, ada materinya tentang FOMO alias takut ketinggalan tren. Itu bahasa viralnya. Jadi FOMO kayak gitu. Kira-kira nih, menurut kalian sudah? Sudah dilihat? Sudah dilihat tentang FOMO, takut ketinggalan tren? Sudah. Oke, materinya ada di situ. Kalian mau baca satu persatu atau ada yang mau ditanyakan? Atau Ibu bahas? Ibu yang bahas ya? Ibu pandu? Ibu pandu. Oke, baik. FOMO, takut ketinggalan tren. Oke. FOMO atau fear of missing out. Atau bahasa Indonesianya adalah takut ketinggalan tren. Kira-kira menurut kalian definisinya apa sih? Definisinya dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai rasa takut ketinggalan. Istilah ini merujuk pada perasaan kecemasan atau kegelisahan yang timbul ketika seseorang merasa bahwa mereka sedang melewati pengalaman, kejadian, atau peluang yang menarik dan penting yang sedang terjadi di tempat lain, terutama dalam dunia digital dan media sosial. Itu pengertiannya. Kalau menurut kalian, definisi kalian sendiri, versi kalian sendiri, apa? FOMO. Ketinggalan pengalaman yang menarik dari dunia digital. Oh, ketinggalan pengalaman yang menarik dari digital, dari dunia maya atau dunia digital. Digital itu apa tuh? Digitalisasi. Media sosial. Media sosial. Jadi ada tren di sosial media dan itu takut ketinggalan. Begitu maksudnya, Imam? Iya. Oke, baik. Ada lagi? Kalau menurut kalian definisi dari FOMO sendiri apa sih? Pengen selalu viral. Pengen selalu viral. Gak ketinggalan tren. Biar nggak ketinggalan tren. Oke, betul. Ada lagi nggak? Ikut-ikutan aja sih. Ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan tren. Oh, ikut-ikutan trennya. Emang sekarang kalau di media sosial lagi tren apa sih? Pembelian. Apa? Tren yang lagi viral. Beberapa waktu yang lalu ada Oh ya, self harm. Oh, sekarang lagi Ini self harm, jadi kalau Iya, di cewek nge-barcode Apa itu? nanti di scan, lu tahu kan barcode? Iya. Nah itu tangan kayak silet diginiin, Orang di. Iya, Bu. Terus di foto, Bu. di foto nanti ini Kasih lagu. nah kasih lagunya apa? Itu tren apa ya? Oh, itu tren sering kalian lihat di sosial media. Iya, Bu. Aneh. Tidak sih. Itu. Hmm. Lain, Bu. Iya pernah ya Rafif 84 bedanya dia pakai spidol, Oh, pakai spidol. Bukan pakai silet. bukan Oh, dia mau oke. ikut tren tapi versi aman. Oke, jadi sudah ada nih yang di sosial media kalian trennya adalah beberapa di antara teman-teman kalian suka self harm gitu. Iya. Apa bahasanya barcode ya? Iya, barcode. Bunuh diri. Bunuh diri. Oh, iya. Ada stikernya nyakitin gitu sendiri. Ada juga yang bikin bintang, tau nggak? Tapi ada berdarah gitu. Iya. Oh, terus kemudian difoto, Di foto, kasih lagu. dikasih lagu. Oke. Itu mungkin tren, tapi tren itu bagus nggak? Enggak. Ada lagi nggak yang lagi viral lagi di dunia digital, di dunia maya yang kalian lihat nih sejauh ini di sosial media kalian? Trennya anak remaja tuh apa sih sekarang ini? Racing. Jogil. Oh iya, jadi sorry aku mabuk. This is Shogil, cowok gila, Iya, Bu. cowok. Aneh, Bu, tapi cowok gila, Bu. Oh, tren Lu bisa cowok ngomong. gila itu ada di sosial media. Ada. Ada. Oke, baik. Ada lagi nggak tren yang lagi hype banget nih di anak-anak remaja nih sekarang apa? Ini Geng motor. Geng motor. kebanyakan nonton Geng- Your Avenger itu. Geng motor lagi viral sekarang.
Sering. Oh, sering. Oke. Kalau misalkan fashion gitu ada nggak sih? Fashion. Apa ya? Ini, ya itu cogil. Pakai jaket. Iya. Ini. Hoodie lah, hoodie. Cuma berantakan. Terus berantakan nanti ini. Sorry aku ngobok. This is cogil. So, this is cogil of you. Oh, jadi dia pakai baju gitu. Jadi ada ciri khasnya untuk tren cogil ini. Pastinya juga pakai kacamata. Gila lu. Oh, namanya tren cowok gila. Sakaras bisa. Iya. Oh. Iya. Ya baik, tren cowok gila. Ibu baru dengar ya. Oh, gila bisa dijadikan tren ya. Wah, bagus ya Bu. Dari yang biasa aja jadi tren. Oh, tren. Oke, baik. Ada lagi nggak yang tren apa gitu? Ini apa sih yang video apa gitu yang dicermin Apa tuh? apa sih nama lagunya? Lagi sujud 0,5. Sujud 0,5. Itu gimana? Itu tren Oh, apa cabul. lagi itu di sosial media? Sujud FM. Sujud FF. Oh iya ini sujud Freestyle. STN FF pas sujud. Freestyle. Oh, ini dari game online. Ah jadi kan ada gaya sujud itu kayak Oh gitu. Jadi sholatnya dimain-mainin dong. Iya, Bu. Malah Sujud handstand. ah Malah gimana? handstand, Bu. Handstand tapi gak handstand sepenuhnya kan orang kelihatan ya gitu. Mau pakai tangan gitu. Nah, Itu sama ini juga tau gak sih yang salam tapi sama benda kayak kipas dikenahin tau kan? oh, ada. ada 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 tuh. lain soal jamaah. Dianggap pacaran. Dianggap pacarnya alhamdulillah selesai sholat nanti pas kipasnya berhenti digini-giniin itu kebanyakan ente kali ya. Oh, jadi ada tren-tren yang aneh seaneh itu ya. di Iya, sosial Bu. media. Agak danta Tapi pertanyaan Ibu nih, banyak nggak yang mengikuti anak-anak muda seumuran? banyak Ratusan ribu. Ratusan ribu. Banyak ya, masya Allah. Oke. Kalau kayak gitu nih, homo ya, ada penyebabnya dong, Ada. pasti dong. Apa kira-kira penyebabnya orang FOMO itu? Keren. Keren. Dianggapnya keren. Oh, biar dianggap keren. Oh, Caper, Bu. Caper. nambahin view Nambah view. Kebanyakan main sosial media. banyak main TikTok TikTok, sosial media. Oke, baik. Apa Ras? Kalau menurut kamu nih, orang jadi FOMO itu gara-garanya apa sih penyebabnya? Apa tuh mau dianggap iya mau dianggap asik gitu. Oh, mau Iya. dianggap asik. Yang ikut Oke. tren. Jadi kayak mau jadi ini ya, kalau bahasa anak-anak sekarang kayak center of tension gitu. Iya. capek Capek. Cari perkara. Betulnya dia asik sendiri yang bikin. Iya. Oh, ya Nah, tahu dia asik sendiri padahal kalau orang-orang lihat Asik gak tapi kalau menurut kalian? enggak. Enggak. Kalau menurut orangnya sendiri mungkin asik tapi kalau menurut kita orang saya Terus Oh, jadi kalau menurut kamu enggak wajar gitu. enggak wajar ya. Enggak wajar. Oke, baik. Jadi emang ini terjadi ya di remaja ya. Banyak ya. Itu ada orang yang kalian lihat tuh biasanya anak-anak yang kalian tadi masukkan dalam kategori anak-anak yang FOMO itu biasanya kira-kira nih mereka umur berapa tuh? Kisaran umur berapa sampai berapa? Umur masa pubertas, Bu, biasanya, Bu. SD ada 7 sampai 13. Sampai 13. 5 lah 2 bulan. 7 SD tahun. kelas 1. 7 tahun sampai 15 tahun, Bu. Oh iya. betul 3 tahun itu terus Kelas 1. kelas Iya. 2 Kelas 1. kelas 7 Iya, kelas 1. bagus kelas 1 umur 6 tahun Oh iya. Cepetan berarti. Oke, baik. Berarti ini di FOMO. Jadi tren itu banyak anak remaja nih yang ngikutin. Kalau anak SMA ada nggak? Ada, Mbak. presentasinya selalu ada Ada. Kuliahan kira-kira ada? ada Kata kerja. Nah, Kerja. ada Tapi paling banyak anak. Iya. paling banyak tuh anak-anak Remaja. si pendidikan Pengangguran. Anak pengangguran. Iya, Sekolah nganggur. ada sekolah tapi bedanya beda sekolah Sekolah tidak sekolah. Oke, baik. Jadi ini intinya adalah di rentangan umur-umur remaja ini ada ya. Ada. Oke. Dari yang kalian lihat nih, berarti banyak dong. Apalagi nih kira-kira penyebabnya selain tadi biar nggak takut apa tadi? Biar keren gitu ya, mau jadi pusat perhatian. Ada lagi nggak? Apa? kecanduan ini TikTok Kecanduan sosial media. Mungkin dia kurang sosialisasi di dunia nyata kali. Iya. Oh.
Jadi kurang sosialisasi di dunia nyata itu gimana, Akrom? Jadi kayak terlalu nolep, jadinya mainnya Bahasa sosmed Jawa doang. No life apa no No life? No life. Oh no life. Jadi No life. Apa ya hidupnya? Tidak ada kehidupan selain di Kamu kamar. ngerti? Nggak ada mindsetnya dia. nggak ada mindsetnya. Jadi anak yang tidak berinteraksi dengan manusia yang lain di luar sana. Gitu. Iya. Oh, jadi anak-anak yang di Oh gitu. Biasanya gimana? Anak-anak Bangun no life? tidur, main HP, scroll IG. Oh, Oke, baik. Jadi memang anak-anak yang apa tadi tidak berinteraksi dengan dunia nyata gitu. Anak-anak yang asik dengan dunianya sendiri gitu kan? Iya. Iya. Oh, Iya. Oke. Betul. Kalau kayak gitu tuh kenapa sih anak remaja nih yang ibu lihat nih ya akhir-akhir ini tuh banyak banget yang sukanya ya cuman taunya sekolah, pulang ke rumah, jarang ngobrol, bahkan tetangganya ada apa aja juga nggak tahu. Banyak gak kayak gitu? Banyak Saya gitu. Tetangganya Kamu sama gitu? juga. Kamu Iya. gitu? Kira-kira sibuk apa? Pulang sekolah, Heeh. ada les, ngaji, tidur udah. Tidur. Jadi tetangganya ada Iya, kesusahan nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kenal tetangga? Kenal lah semuanya. Kenal. Kamu kenal nggak, Ras? Enggak. Enggak. Ah, lu follow mulu. Ngapain lu? Kenal tetangga. Wah, buat apa? Oh, ngapain kenal tetangga? Buat apa? Ini pertanyaan menarik nih, Tapi sama Ras. kalau gitu tenang ya. Kenapa kamu tidak mau mengenal tetangga? Bukan nggak mau, males bu. Iya kan, males Oh, aja. iya. Males itu Gimana? biar Smelling. Tadi dulu. Bentar, biar Safaras dulu. Kenapa, Safaras? Kamu merasa males gitu dengan tetangga itu kenapa? Ya, karena di rumah tempat istirahat, ya udah di rumah, ngapain keluar-keluar Oh, ke oke. tetangga. Oke, jadi menurut kamu ya sudah karena rumah itu tempat untuk istirahat, jadi nggak perlu ngobrol sama tetangga gitu. Iya, Tapi ada nggak tetanggamu yang seumuran kamu? nggak ada. Nggak ada. Oh, mantap. Oh, jadi kamu yang paling kecil sendiri apa yang paling besar sendiri di sana? Nah, di tengah lah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah gitu ya. Maksudnya umur rentang Iya, umurnya di umur. tengah-tengah. Tapi emang tetangganya sama-sama nggak ada yang seumuran kamu SMP kelas 8 gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya palingan Iras. si Gaiza Rafka. sama Rafka itu rumahnya dekat. Gitu. Oh, tapi nggak pernah ngobrol di rumah. Di rumah sering ngobrol nggak sama mereka? Main gitu maksudnya. Iya, nggak ngobrol, main bola, main ML. Enggak, jarang. Enggak. Jarang. Oh, kalau udah baru lagi. Ini efek versi lebih halus. Oke. Oh, jadi memang menurut kamu memang seperti itu. Oke. Pertanyaannya lagi nih, kenapa tadi Kram kamu udah sibuk banget gitu? Memang jadwal tayangmu banyak gitu. Maaf sih bu, kayak udah capek, Oh, udah capek. malas keluar aja. Males Udah. keluar. Udah mikirnya udah buat istirahat aja kalau udah nyampe rumah. Oh, gitu. Tapi ada seumuran kamu gitu anak-anak di sekitar kamu. Ada tapi juga jarang keluar juga bu. Sama. Iya. Oh. Keluarnya cuma weekend doang paling saya sama teman-teman. Ngapain tuh biasanya kegiatannya kalau Ya. lagi weekend? Main futsal, basket, nyewa-nyewa aja. Hmm. Nyewa lapangan aja. Nyawa-nyawa lapangan aja. Iya. Oke, tapi ada interaksi ya. Ada. Kenal tapi dengan tetangga satu dan yang Kenal lainnya. semuanya. Oh, kenal. Oke. Kalau kamu, Re, Han. no. Kita tukar ini kayaknya anak kembar ya. Reno, kamu gimana? Kalau di rumah berinteraksi dengan tetangga sekitar? Tetangga sekitar saya rumahnya kosong semua. Kenapa? Mau dijual rumahnya? Ada yang lagi dibangun, ada yang dijual, ada yang emang bener kosong. Oh gitu. Jadi emang iya kan sekitar itu emang cuma 3 rumah 4 rumah kan satu gang itu sekitar kok. Ya. Tapi kenal tetangga. Kenal. Kenal. Ada momen kamu ngobrol dengan tetangga lain nggak? Jangan kan ngobrol bu. Ngutang juga pernah. Datang. Ngutang juga pernah. Kebiasaan sekali. Oh, pernah diutangin. Jadi intinya dekat ya hubungannya ya. Sampai mau diutangin kan berarti dekat ya kan. Masya Allah. Jalin dengan utang. Tapi dibayar kan? Besok. Oh. Besok mulu kayaknya dari kemarin. Oke. Kapan? Oke baik. Kalau kamu Himam, gimana kamu dengan tetangga sekitar? Ya, Kenal? kenal semuanya. Kenal. Suka main? Sering.
Sering main. Apa yang biasanya permainan apa gitu, kegiatan apa yang sama-sama kamu dengan teman-teman kamu? Volley, Ah. bulu tangkis, futsal. Biasanya juga cari ikan gitu. Oh, nyari ikan. Ngobak apa mancing? Kebiasaannya sih mancing dari seminggu sekali. Oh. Mancing seminggu sekali. Teratur nih. Oke, baik. Kalau kamu, Han, Kalau saya kenal nggak sama tetangga? kalau kenal sih ada yang kenal ada yang enggak. Ada yang kenal, ada yang enggak. Banyak kan kenalnya apa enggaknya? Banyak kan enggaknya. Banyak kan Tapi kenalnya. kalau kenal ada lah. Ada yang kenal dengan kamu dan kamu ajakin ngobrol. Ngapain biasanya kegiatan apa yang kamu lakukan? Kadang saya juga keluar pas sama kayak aku pas weekend keluar juga. Ada kalau ke rumah temen di kompleks sebelah sih. Oh, kompleks sebelah gitu. Nah jadi saya naik sepeda ke kompleks sebelah. Kadang ngajak main Roblox, kadang ngajak ML, Oke. ada juga teman saya ngajak motoran. Jadi intinya main semua ya. Sama Ren. Kira-kira nih, Nak, orang-orang FOMO ini menurut kalian kalau kita ngobrol tadi trennya luar biasa. Ada beberapa yang menurut kalian nggak bisa dicerna dengan akal sehat. Kayak yang tadi, apa tadi, cogil. Terus kemudian tren self harm. Bener nggak? Sama yang ini Bu. Ini Apa nih? ada lah gitu. Jadi Laut Jawa. kalau dari bahasa anak sekarang si imut dari Laut Jawa. Si imut. Si imut dari Laut Jawa. Itu maksudnya kalau ibu pikir itu kayak cewek yang seorang imut, itu sebenarnya cowok joget itu ya. Oh, jadi Itu cowok kayak joget imut, Bu. jadi lebih ke cowok tapi girly Sini, gitu. nah. Iya. Oh, itu juga tren itu. Kalau kayak gini nih kan namanya orang kalau sudah tren harus ikut terus gitu ya. Contoh deh, ada orang dia ada nggak sih istilah bias, tahu nggak sih kalian? Bias tahu nggak? Tahu. Bias yang biasanya orang-orang yang suka dengan idol-idol K-pop. Oh, K-popers. Iya, K-popers atau bias ya bahasanya. Nah, itu kan mereka ada yang sampai sefanatik itu ngikutin. Kalau dari apa namanya public figure yang dia sukai, misalkan dia pakai apa, dia harus ngikutin pakai apa, ya kan? Atau kalau nggak gitu dia ngapain, dia harus ngikutin, dia ngeluarin apa, dia harus beli segala macam. Kira-kira kalau menurut kalian ini ada potensi nggak fenomena FOMO ini mengganggu kesehatan mental? Ada. Kalau kamu Himam? Sepertinya ada. Ada. Reno? Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Itu lebih ke yes berapa persen, ke no berapa persen? Nolnya 80%, yesnya 20%. Kenapa tidak? Karena ya kayak yang potong itu harus mabuk-mabukan. Jadi lebih banyak berpengaruh atau tidak Apa untuk ya? kesehatan mental nih, orang motong-motong tangan Iya, gitu. lebih berpengaruh. Jadi kebalik berarti. Yesnya yang 80, no-nya yang Iya, yes. ya nggak? Heeh. Nah, begitu. Oke, jadi seperti itu. Kalau kamu Safaras, mungkin iya. Mungkinnya itu gimana? Nah, kalau kita kasih skala nih antara 10 dan 1 sampai 10 itu yang berpotensi untuk orang-orang yang ikut atau terkena fenomena FOMO ini punya potensi untuk gangguan mental. Itu berapa persen? 6. Berarti lumayan gede ya? Oke. Kalau kamu Mas Rob? Bisa aja sih. Kalau misalnya dia kan namanya FOMO ya, pengen ikut-ikut terus tiba-tiba dia nggak bisa ikut, bisa stres, Wah. gila itu. Iya. Bisa stres dan gila, jadi bisa mengganggu ya. Iya, bisa Kalau mengganggu. kamu Han? Mau lima jangan ya. Siapa sekarang? Kalau saya iya. Iya. Alasannya kenapa? Iya. Karena kadang kan saya juga pasti lu punya temen pas SD. Nah dia tuh cinta banget tuh sama K-pop, apa dibeli. Gue juga dibeli. Berasa juga dibeli. Sekarang juga kan adalah teman saya yang jualan foto-foto K-pop. Iya. Nah itu saya bingung, gunanya apa sih foto gitu? Cari uang. Iya bener nyari uang. Masanya emang belinya buat apa? Nah, Ayo tuh. Namanya juga FOMO. Ya, namanya juga FOMO. Dijadikan bisnis ya. Dijadi bisnis. Masalahnya yang jualan tuh untung, Yang tapi yang ngebeli tuh rugi.
maksudnya buat apa gitu? Mending beli nasi padang buat saya. Kamu lebih realistis ya. Iya. Jadi memang menurut kamu orang-orang yang kena fenomena FOMO ini nggak realistis, nggak masuk akal ya? Iya. Benar. Anak Kalau kayak gitu harusnya ada dong caranya untuk mengatasi, benar? Isolasi. Diisolasi. Isolasi. Isolasinya gimana? Disekap. Masukin ke ruangan yang putih itu. Ya, Biar normal lupa hal gitu. Sosial eksperimen. Oke, jadi diisolasi. Oke, ada lagi nggak solusi lagi untuk, harusnya ini kan ada pemecahannya dong. Gimana caranya? Ada nggak? Untuk orang-orang yang sudah terlanjur FOMO gitu, udah tidak masuk akal kan? Mereka mungkin juga, ibu nggak tahu ya, tapi ini yang ibu pikirkan. Ketika dia sudah mengikuti tren, udah kecanduan kan, itu bisa membuat kayak orang kecanduan juga. Kalau misalkan sekarang yang lagi viral adalah misal nih barang nih, dulu waktu beberapa tahun yang lalu lagi viral itu bukan batu akik, pernah Oh iya. Iya. sampai harganya lebih mahal daripada berlian saat itu. Ikan cupang. Ya. Burung dara. Burung dara pernah juga. Nah, kemudian menurut ibu nggak masuk akal gitu. Menurut ibu ya, karena kalau berlian itu sudah jelas-jelas harga juga mahal, karena dia harus banyak uji dulu nih. Sedangkan kalau batu akik ya kelihatan bagus aja, tapi harganya bisa puluhan juta gitu. Dan kalau sudah nggak tren, ya sudah gitu. Ya ada fenomena kayak gitu. Nah, ini nih kalau orang-orang kayak gitu tuh, kalau dari yang kalian simpulkan tadi kan ada kemungkinan mereka punya gangguan mentalnya, atau ada mentalnya yang kurang bener lah gitu. Nah, kira-kira nih kalau dari seperti itu, nah apa yang harus dilakukan? Bawa ke psikiater. Bawa ke psikiater. Touch Oke. some grass. Apaan tuh? Apaan, Han? Touch some grass. Apaan? Itu kalau istilah buat anak nolep yang suka berdiam diri di kamar, kan nggak ada rumput tuh. Makanya itu mereka keluar buat refreshing lah gitu. Nah, kalau bahasa meme-nya touch some grass. Menyentuh rumput. Daripada menyentuh keyboard dulu. Nah, jadi touch some grass. Oke. Oh, jadi seperti itu. Oh, oke. Kalau bisa ini ya healing lah. Healing. Nah, kalau kamu, Mam? Kalau menurut saya kalau yang nggak baik tadi emang jangan ditiru. Ya, Ya jangan terlalu. Tapi kalau untuk tren-tren yang tahun lalu bisa kayak ikan cupang. Sekarang ikan cupang. Karena ya. Kalau itu memang nggak apa-apa buat ikutin trennya. Oke. Karena lebih bermanfaat karena saya juga penghobinya. Oke, baik. Jadi kalau menurut kamu nggak semua FOMO itu buruk. Iya. Jadi itu kita harus memilah, jadi kayak ada yang baik ada yang buruk. Contohnya yang baik itu misalnya kayak bukan itu juga masuk sebenarnya. Jadi ada misalnya tren tentang bangun masa depan yang baik gitu, tentang affiliate marketing atau apapun itu. Jadi solusinya tadi apa aja tadi? Dibawa ke psikiater. Ya. Nah, terus tadi apa? Kamu disuruh touch some grass. touch some grass. Itu kan artinya kayak kalau ibu sederhanakan bahasanya adalah ngajak ke dunia nyata gitu kan. Berinteraksi dengan sesama manusia ya, gitu, yang lain gitu. Benar. Terus tadi apa, Himam, tadi kamu? Nggak semua jadi pilah-pilah gitu. Nggak semua FOMO itu merugikan gitu. Oke, karena ada yang menguntungkan. Tadi kalau kamu, Ren, apa tadi, Ren? Memilih. Memilah dan memilih, karena ternyata FOMO yang ikut trending pun juga kamu untung gitu ya. Kalau kamu tadi apa, Tas? Udah belum sih? Belum. Oh, belum. Nah, tadi apa? Ganti kalau kamu apa, Safaras? Ya, apa namanya? Gimana caranya mengatasi fenomena ini, sikap kita? Kalau emang trennya hal buruk, kita bisa ngasih tahu bagian kenapa itu hal buruk gitu, supaya mereka berubah pikiran, jadi nggak ngikut sembarang gitu. Jadi dipikir-pikir dulu. Jadi lebih ke memilah dan memilih lagi ya. Memilah dan memilih lagi. Oke. Jadi kita sudah menemukan nih ada beberapa alternatif solusi. Benar nggak tadi?
memilah dan memilih ada 3 orang, benar. Kemudian kalau memang berarti kalau dibawa ke psikiater ini orang yang tingkatan lebih parah ya, Iya, udah parah. FOMO-nya parah, benar, harus berarti konsultasi ke ahli gitu, Iya. menurut kamu. Oke. Terus kalau tadi diajak ke dunia nyata gitu kan, karena orang yang FOMO biasanya memang orang-orang yang interaksi dengan dunia nyatanya terbatas gitu ya. Kalau kalian sendiri nih, kalian mendiagnosa diri kalian termasuk ikut yang fenomena FOMO ini tidak? Kalau menurut kalian, kamu ini ada kemungkinan nggak termasuk dalam kategori remaja yang FOMO ini? Kalau kamu apa kan? FOMO biasa gitu. Ikut-ikutan pernah nggak kamu? Keren ya. Pas itu apa sih? Lupa saya. Tapi apa? Pasti saya seperti ini kan ya pas pertama kali kenal TikTok tuh. Nah itu saya sesuatu lah bikin yang pakai filter kiu Ramadan. Jadi kamu ngikutin tren juga? Kamu ngikutin tren? Kamu ikutan kategori remaja-remaja yang FOMO? Kalau sekarang enggak. Enggak ya? Iya. Kalau dulu? Kalau dulu pertama kali megang TikTok. Iya. Oh iya. Kalau kamu Akram? Enggak. Enggak ya? Kalau kamu Ras, kamu termasuk Juatan. remaja yang ikut dalam kategori fenomena FOMO ini juga nggak? Enggak. Enggak? Enggak ya? Oke. Kalau kamu Ren? Sepertinya tidak. Sepertinya Iya. tidak. Kalau kamu, Mam? Enggak, tapi cuman itu aja sih yang Bapak cuma gitu kan. ikutan yang yang cara masuk gitu dong. Oh, yang sana sama cupang. Selebihnya enggak ya? Berarti masih ngikut-ngikutinnya dalam kategori normal ya? Iya. Jadi yang enggak yang sampai kayak Brutal. betul, bahasanya brutal ya. Emang ada beberapa remaja itu yang luar biasa kalau sudah FOMO gitu ya. Seperti yang kalian bahas bahwa FOMO itu emang ada potensi untuk orang-orang yang punya mental illness. Ya, karena mereka tidak realistis akhirnya. Apa nih mental illness? Mental illness itu sakit mental. Atau memang mengganggu kesehatan mentalnya. Orang kalau sudah terganggu mental illness-nya ya susah gitu. Ketika kalian bilang, oh harus realistis begini-begini, nggak bisa. Dan itu benar kata Akram bahwa itu harus dibawa ke ahli, yaitu mungkin ke psikolog, bukan ke psikiater. Se-ekstrim itu, separah itu fenomena FOMO sebenarnya. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Oke. Kalau tidak ya. Hari ini tadi Ibu sudah mengunggah di Microsoft Teams ada 3 penilaian atau berapa? 2 apa 3 tadi yang harus kalian isi. Ada 3. Yang pertama ada LKPD, kemudian ada penilaian hasil layanan dan penilaian proses. So, silahkan diakses, silahkan dikerjakan. Aja. Sering interaksi dengan nama Rafa Desro ini. Itu nama ya, angkat dulu ya, wifi-nya Masya Allah. dampak FOMO itu ngabisin duit, Bu. Ngabisin duit. Kalau Menurut kamu? trennya mahal. Oh, trennya mahal ya? Iya. Boleh. Tren apa? Enggak cupang. Enggak. Oh ya, dulu gitu Ngabisin mahal. duit, ngabisin tenaga, ngabisin memori, Boleh. ngabisin waktu. Boleh. Ngabisin harta. Ngabisin HP. Awas notifikasi. Ini yang nomor 5. Mm-hmm. Nomor 5 disuruh buatlah rencana untuk menerapkan solusi. Betul. Kamu tadi kan kita udah menemukan solusinya nih. Iya. Kira-kira rencananya kalau misalkan kamu mau bikin apa? Di Canva ya? Oh, Iya. Punya Canva? ya. Tentu Iya. saja. Kenapa? Ada sih. Ada sih. Oh iya ini. Oh desain. Sepuh. Infografisnya. Aku pemula. Alah. Kita bikin solusinya, Bu. Iya, betul. Kira-kira ngapain? Bikin infografis boleh, bikin poster boleh. Stop FOMO gitu ya.
Ya, it's okay. Nggak apa-apa. Start Start FOMO. Oh, jadi kan From now. Saya bikin poster aja deh. Stop FOMO. Start from now. Apa ya? itu yang Stop FOMO biar realistis. it's okay, nggak apa-apa boleh. Jadi Stop kalau kamu mau rencananya adalah kamu mau ngomong kampanyekan itu ya nggak apa-apa, boleh. Iya dong, kalau mau bikin poster bukannya itu larangan ya? Ajakan ya? Larangan, ajakan kan? Aja kan. Ayo berhenti FOMO. Ayo berhenti FOMO. Dampaknya, tadi kan kita udah bahas tuh. Dampaknya apa sih? Tadi ada yang bilang bikin kantong kering. Kalau ngikutin trennya mahal, ada yang bikin bisa sakit mental, gitu kan? Benar tadi? Itu adalah hasil-hasil diskusi kalian tadi. Just be realistic. Sudah? Ya. Perlu logo sekolah nggak? Terserah, bebas. Mau pakai logo sekolah boleh, mau kamu tambahin foto kamu juga nggak apa-apa. Boleh, tentu saja. Nggak boleh. Wah, ini kalau saya lagi begitu keren. Kelima. Foto kamu sendiri, jangan foto temennya. Ngapain? Sudah ya? Oke, baik. Gimana? Dari proses bimbingan kelompok yang tadi kita lakukan nih, kita ngobrol kurang lebih sudah hampir sejam ya, ngobrol panjang kali lebar, gitu. Banyak hal yang kita bahas, ya. Banyak yang kita bahas hari ini. Kira-kira apa pemahaman baru? Apa kalian dapat insight baru nggak dari apa yang kita obrolin atau pemahaman yang baru? FOMO. Apa? FOMO. Pemahamannya Saya FOMO. pertama nggak tahu. Iya, sama. Kira-kira FOMO. Tadinya nggak tahu FOMO apa, ternyata setelah kita bahas kalian akhirnya tahu. Iya. Ya. Oke. Baik. Terus kemudian gimana nih? Kita ngobrol tadi banyak, kita bercanda, kita serius. Gimana perasaan kalian Senang. mengikuti kegiatan Senang. ini? Senang. Mengulur waktu dengan Senang ya, alhamdulillah. Oke, baik. Reno sudah selesai belum? Sudah. Sudah. Oke. Baik. Nah, tidak terasa nih, Nak. Kegiatan kita sudah hampir selesai. Tadi ya kita sudah mau selesai, kita sudah di ujung pertemuan dari sesi bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita selesaikan kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu mau memberikan satu penguatan dulu kepada kalian. FOMO ini adalah fenomena yang cukup tren di kalangan remaja. Boleh nggak sih Bu kalau kita itu tertarik dengan sesuatu? Boleh. Boleh nggak kita berlebihan? Enggak. Karena sesuatu yang berlebihan pasti tidak Baik. baik. Betul. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Dan yang pasti ketika kita berlebihan menghadapi ini, menghadapi semua hal yang dalam hidup kita, ujung-ujungnya tidak baik. Jadi kalau mau ikut sesuatu yang viral, yang selagi itu ada yang manfaatnya, ambil itu dan secukupnya, seperlunya. Jangan berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan tidak Baik. Oke, sebelum kita mulai, Ibu tawarkan, sebelum kita selesaikan, Ibu tawarkan kepada kalian, adakah yang mau memimpin doa? Tadi sudah Reno ya. Sekarang siapa? Kamu. Oke, baik. Silakan Imam. Mari teman-teman, sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, atau baiknya kita berdoa. Doa kafaratul majlis dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa
haqqi wa tawfis sabr. Baik, terima kasih Imam. Setelah selesai pembacaan doa, artinya kegiatan untuk bimbingan kelompok ini selesai juga. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir, menyempatkan hadir dan waktunya untuk dalam acara kegiatan bimbingan kelompok ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.